Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam mengikuti pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9 ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Islam di Nusantara. Anak-anak, pernahkah kalian menghadiri acara tabligh akbar atau pengajian umum? Jika pernah, tentu di sana ada seorang mubaligh atau dai yang sedang berceramah menyampaikan ajaran Islam. Para mubaligh dan dai tersebut berceramah dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing. Tujuannya agar menarik perhatian hadirin sehingga mereka memahami materi yang disampaikan. Materi yang sudah dipahami tersebut hendaknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa tugas dakwah bukan hanya dibebankan kepada mubaligh. Setiap orang Islam memiliki kewajiban untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Dakwah bukan untuk mencari uang, bukan pula untuk mencari popularitas, tetapi semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang dilakukan oleh para penyebar Islam di Nusantara. Mereka berdakwah dengan penuh semangat dan keikhlasan. Samudra luas bukan penghalang untuk berdakwah. Justru sebaliknya menjadi pemacu semangat. Sambil berdagang, para penyebar Islam tersebut datang ke Nusantara untuk berdakwah. Kedatangan mereka disambut hangat dan diterima dengan baik. Hal ini disebabkan dakwah yang mereka lakukan adalah dakwah dengan cara-cara damai, bukan dengan kekerasan. Bagi Islam, tidak ada paksaan dalam beragama, karena telah tampak jelas mana yang hak dan batil. Apakah para penyebar Islam di Nusantara tidak menghadapi hambatan dan tantangan selama berdakwah di Nusantara? Jawabannya tentu ada. Setiap dakwah pasti ada hambatan dan tantangan. Tetapi semua itu dapat diatasi dengan bekal keteguhan iman, ilmu, kecerdasan, dan akhlak mulia. Ajaran Islam mudah diterapkan oleh penduduk Nusantara. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang nyata kebenarannya, rasional, mengajarkan kedamaian dan persamaan derajat. Keberhasilan dakwah di Nusantara dapat dinikmati hingga saat ini. Bahkan saat ini Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Kita harus meneladani kegigihan mereka dalam berdakwah. Oleh karena itu, kita harus berdakwah dengan cara kita masing-masing. Sebagai pelajar, cara kalian berdakwah tentunya dengan belajar tekun dan berakhlak mulia kepada siapapun. Tunjukkanlah bahwa kalian adalah generasi muda Islam yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Anak-anak, sekarang silahkan amati gambar berikut. Gambar pertama merupakan peta penyebaran Islam di Indonesia. Gambar yang kedua yaitu gambar Wali Songo, para penyebar Islam yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan yang di bawah yaitu bangunan-bangunan bersejarah peninggalan para Wali Songo yang masih bisa kita temui dan bisa kita lihat
wujudnya sampai sekarang. Ada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dan Masjid Al-Quds di Kudus, Jawa Tengah. Pada pembelajaran kali ini bisa kita lihat peta konsepnya, dakwah Islam di Nusantara sebagai tema utama, kemudian sub pembahasannya yaitu alur perjalanan dakwah di Nusantara, kemudian yang kedua cara-cara dakwah di Nusantara. Menelusuri alur perjalanan dakwah di Nusantara. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut teori Mekah, masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Yang kedua, menurut teori Gujarat, salah satu daerah yang ada di wilayah bagian barat India. Masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi, dibawa pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dari orang-orang Arab bermazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, menurut teori Persia, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia, sekarang negara Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Contohnya, tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang keempat, menurut teori Cina, kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina yang sudah mendapatkan ajaran Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Ini adalah teori-teori yang menyatakan masuknya Islam ke Indonesia. Bagian selanjutnya yaitu sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Bisa kalian lihat pada gambar berikut perjalanan dakwah Islam di bumi Nusantara. Yang pertama ada perjalanan dakwah Islam di Sumatera. Yang kedua perjalanan dakwah Islam di Jawa. Yang ketiga perjalanan dakwah Islam di Kalimantan. Yang keempat perjalanan dakwah Islam di Sulawesi. Yang kelima perjalanan dakwah Islam di Maluku. Yang keenam perjalanan dakwah Islam di Papua. Dan yang ketujuh perjalanan dakwah Islam di Nusa Tenggara. Sambil dilihat, di situ ada gambar kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indonesia atau Nusantara. Mulai dari wilayah Sumatera sampai Nusa Tenggara. Kemudian tentang cara-cara dakwah di Nusantara. Penyebaran Islam ke Indonesia bukan dengan peperangan atau penjajahan. Islam berkembang dan tersebar di Indonesia justru dengan cara damai dan persuasif berkat kegigihan para ulama yang berpegang teguh pada prinsip berikut. Prinsip yang dimaksud yaitu ayat Al-Quran yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, birokrasi pemerintah, pendidikan atau pesantren, dan juga melalui seni yang sangat merakyat. Cara pertama yaitu perdagangan.
Pertama, sejak awal abad ke-7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara telah ramai dikunjungi para pedagang Muslim dari luar Nusantara. Yang kedua, sambil berdagang, para pedagang memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat bahwa Islam itu mengajarkan untuk saling tolong, mengajarkan bahwa derajat manusia di hadapan Allah adalah sama. Kemudian mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya dan jujur. Para pedagang yang menyebarkan Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan, mereka berdagang dengan cara-cara Islam, sehingga masyarakat setempat simpatik karena para pedagang ini memperlihatkan akhlak terpuji. Cara yang kedua yaitu melalui perkawinan. Sebagian pedagang Islam yang datang dari Arab, Gujarat, Cina tersebut ada yang menikah dengan penduduk setempat, termasuk menikah dengan putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan sehingga banyak keluarga raja masuk Islam. Sehingga akhirnya para pendakwah yang menyebarkan Islam ke Indonesia bercampur baur dengan masyarakat Indonesia pada saat itu. Terlebih dikuatkan dengan ikatan perkawinan. Cara yang ketiga yaitu melalui pendidikan. Para mubalik menyampaikan ajaran Islam di masjid, surau, dan lembaga pendidikan di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan ini mempunyai beberapa nama, seperti di Aceh dikenal dengan nama Munasah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal Surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar, sementara di Jawa dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Di tempat-tempat tersebut, pendidikan dan pembinaan bagi calon kiai dan ulama melalui pendidikan yang dilaksanakan oleh para wali-wali yang mereka fokuskan di pondok pesantren, di mana di pesantren itu mereka membina para pelajar, para santri dengan sangat baik, sehingga para santri yang mengaji tersebut ketika mereka sudah lulus, ketika mereka sudah keluar dari pondok pesantren, mereka menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah Indonesia yang lain, sehingga tersebarlah Islam di seluruh Nusantara. Cara yang selanjutnya yaitu hubungan sosial. Para mubalik dalam aktivitas keseharian dan selalu menampilkan akhlak yang baik. Mereka santun, cerdas, dermawan, menjaga silaturahim, senang bekerja sama dan gotong royong. Menyampaikan ajaran Islam dengan cara lembut, bijaksana, dan tidak memaksa. Para pendakwah yang tiba di Indonesia atau di Nusantara, mereka menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat Indonesia pada saat itu, sehingga mereka diterima dan akhirnya mereka membaur. Kemudian cara yang terakhir dalam mendakwahkan Islam di Nusantara yaitu melalui kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam di antaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Beberapa contoh kesenian yang digunakan untuk berdakwah yaitu wayang kulit. Contoh lagi dalam bidang kesenian yaitu bangunan-bangunan yang masih terdapat corak Hindu-Buddha di dalamnya,
Seperti bisa kita lihat pada pendirian masjid di Kudus. Di situ ada menara yang masih berbentuk arsitektur Hindu. Itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.